pagar gaib ini kan tujuannya untuk melindungi. Tapi ternyata penghuni rumah itu merasa terganggu. Artinya, secara tidak sengaja, Rian dan teman-temannya ini malah mengurung diri mereka sendiri. Kayak mengurung di sebuah kandang bersama sosok yang sangat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hororku? Kali ini aku akan lanjut menceritakan kejadian horor lagi nih dari sobat horor kita yang berasal dari suatu pulau yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan dunia, yaitu Pulau Bali. Seperti yang kita tahu bersama, Pulau Bali ini sangat terkenal dengan destinasi wisatanya yang memanjakan mata. Tapi di balik itu semua, pulau ini punya energi yang sangat kuat, baik itu energi positif maupun energi yang sangat gelap. Cerita kali ini datang dari sobat horor kita yang bernama Rian. Jadi si Rian ini membagikan cerita horornya yang dia alami di daerahnya, yaitu Kota Bogor. Jadi si Rian ini membagikan cerita horornya yang dia alami di Bali. Jujur, pas aku baca cerita dari si Rian ini, yang aku rasakan bukan gangguan biasa, tapi ini tentang wilayah yang tanpa sengaja dilanggar. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Selamat datang di Cerita dari Gelap. Di balik cerita, menyimpan gelap. Coba kalian bayangkan, kalian disuruh menjaga rumah yang lama kosong akibat penghuni lamanya bercerai. Seperti yang kita tahu, perceraian ini kan sangat identik dengan mistis ya. Perceraian itu mistis, sembarangan ngomong. Gak ada ngerinya, orang bercerai ya bercerai aja. Gak ada hubungannya sama mistis. Jangan kau sembarangan ngomong, kau tipu penonton lagi. Diam dulu kau, di sini letak ngerinya. Jadi sebenarnya yang bikin ngeri ini bukan perceraiannya, tapi penyebab mereka bercerai. Konon ceritanya bahwa pasangan tersebut memang sering bertengkar hebat, bahkan sampai mengancam nyawa, seperti kekerasan fisik sampai mengancam menggunakan senjata tajam. Bahkan di beberapa bagian dinding rumahnya ada terdapat bekas-bekas darah, dan salah satu jendela rumah itu ada yang pecah akibat pertengkaran hebat mereka. Nah, dari cerita yang beredar, ternyata daerah rumah itu sudah dikenal angker sejak lama, bahkan sebelum adanya rumah itu. Jadi, yang membuat rumah tangga mereka ini jadi tidak harmonis karena katanya sering dapat gangguan dari penunggu daerah tersebut. Akhirnya, pasangan itu bercerai dan rumah itu ditinggal begitu saja tanpa penghuni. Dan di sana, Rian tidak cuma diganggu, tapi ditarik masuk ke dimensi yang seharusnya bukan tempat manusia. Sudah siapkah mental kalian? Aku mulai ceritanya. Jadi, pada tahun 2018, sobat horor kita si Rian ini disuruh orang tuanya untuk menempati rumah keluarganya di Bali. Rumah ini milik salah satu keluarga Rian yang sudah lama bercerai, dan akhirnya rumah ini kosong dalam waktu yang lama. Sebenarnya Rian ini sudah tahu kalau rumah itu berisi, tapi karena jiwa penasaran dan keingintahuannya, akhirnya dia mengiyakan permintaan orang tuanya itu untuk mengisi rumah keluarganya. Nah, alasan lainnya kenapa Rian mau tinggal di rumah itu karena pemandangan di sekitar rumahnya itu betul-betul bagus dan dekat dengan destinasi wisata. Jadi bisa dibilang posisi rumahnya ini termasuk lokasi strategis di Bali. Waktu itu Rian mau tinggal di tempat keluarganya, tapi dia ingin membawa 4 orang temannya untuk tinggal bersama. Di mana salah satu dari 4 orang temannya ini merupakan orang pintar. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum Rian menempati rumah tersebut, mereka ini melakukan ritual pembersihan menurut kepercayaan mereka. Nah, jadi mereka ini menaburkan garam dan air di sekeliling rumahnya. Tujuan mereka menaburkan garam dan air itu sebenarnya untuk pagar gaib. Nah, pagar gaib ini kan tujuannya untuk melindungi. Tapi ternyata penghuni rumah itu merasa terganggu. Artinya, secara tidak sengaja, Rian dan teman-temannya ini malah mengurung diri mereka sendiri. Kayak mengurung di sebuah kandang bersama sosok yang sangat marah karena wilayahnya itu dibatasi. Malam pertama, mereka semua ini tidur di ruang tamu. Namun, di tengah lelapnya tidur mereka, rumah itu tiba-tiba bergetar seperti gempa bumi. Rian merasakannya, dan ternyata semua teman-temannya juga ikut merasakan hal yang sama. Jadi mereka semua terbangun dan langsung lari keluar rumah dengan panik. Nah, ternyata sesampainya mereka di luar rumah tidak terjadi apa-apa. Sunyi, senyap, bahkan tetangganya tidak ada yang keluar rumah. Jadi bisa dibilang cuma rumah mereka ini yang terjadi gempa. Di situ mereka merasa kalau kehadiran mereka ini ditolak oleh penunggu rumah tersebut.
Karena kejadian itu, salah satu teman Rian yang orang pintar ini melakukan ritual kembali dengan mendoakan setiap ruangan yang ada di rumah itu. Setelah ritual itu dilakukan, akhirnya kondisi rumah tersebut kembali tenang. Nah, Rian dan teman-temannya pun kembali masuk untuk beristirahat. Ketika Rian dan teman-temannya ini sedang tertidur lelap, Rian ngerasa pergelangan kakinya ini seperti dipegang dan seketika badannya seperti ditarik. Rian merasa punggungnya ini bergesekan dengan lantai. Badannya tidak bisa digerakin dan dia mau teriak pun suaranya seperti hilang di tenggorokan. Kondisi seperti ini biasa kita kenal dengan kondisi ketindihan. Dan yang mengerikan adalah yang dilihat Rian waktu itu bukan lagi ruang tamu tempat mereka tidur. Yang artinya Rian dibawa ke dimensi lain, dunia yang bukan milik kita. Hal ini juga diperkuat dari cerita teman-temannya Rian. Nah, jadi teman Rian yang orang pintar ini menjelaskan kalau waktu itu dia ngecek Rian dan teman-temannya. Si orang pintar ini kaget kalau Rian itu sudah tidak ada lagi tidur di ruang tamu itu. Akhirnya, si orang pintar ini membangunkan teman-teman Rian yang lain untuk mencari Rian. Mereka pun mencari Rian ke setiap sudut rumah maupun semua ruangan di rumah itu. Tapi, Riannya tidak ada. Sampai akhirnya, si orang pintar ini melakukan tradisi lama, yaitu mereka mengambil panci, baskom, atau alat rumah tangga yang berada di rumah itu. Lalu mereka memukul-mukulnya di sekitar rumah sambil memanggil nama Rian. Katanya, ini adalah cara lama untuk memecah frekuensi gaib yang menyembunyikan manusia. Dan benar saja, setelah ritual itu selesai, Rian ditemukan di sebuah kamar dengan kondisi setengah sadar. Padahal, kamar itu sebelumnya sudah mereka periksa dan memang tidak ada siapa-siapa. Singkat cerita, setelah kejadian itu, orang pintar temannya Rian ini memutuskan untuk mengajak Rian dan teman-temannya meninggalkan rumah itu dan pulang ke rumah masing-masing. Karena si orang pintar ini ngerasa kalau dia tidak sanggup mengatasi gangguan mistis yang ada di rumah itu. Bahkan ritual yang sudah dilakukan pun terkesan sia-sia saja. Karena penunggu rumah tersebut memiliki energi yang lebih besar dari kemampuan si orang pintar ini. Setelah Rian sampai di rumahnya, bukannya aman dari gangguan mistis, tapi Rian merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Perasaan mistis yang dirasakan Rian ini berlangsung selama berhari-hari. Mulai dari mimpi buruk, mendengar suara-suara langkah kaki. Bahkan, Rian mendengar ada yang ngetok jendelanya setiap malam. Puncaknya, Rian mendengar ada sesuatu yang mendarat di atas atap rumahnya Rian. Suara itu terdengar sangat keras sampai terdengar oleh orang tuanya Rian. Nah, sebelum lanjut, aku mau perkenalkan dulu nih ayahnya Rian, yaitu seorang pemuka agama yang mengerti hal-hal gaib. Lanjut, setelah mendengar suara itu, ayah Rian ini langsung keluar. Ketika ayahnya Rian ini keluar rumah, dia langsung melihat sosok hitam besar berdiri tepat di atas atap kamarnya Rian. Lalu sang ayah melakukan komunikasi batin dan disitulah terungkap semuanya. Bahwa sosok yang mengganggu Rian dan teman-temannya itu bukan jin biasa, tapi dia adalah raja jin yang menguasai tanah tempat rumah itu berdiri. Raja jin ini merasa terhina karena manusia-manusia ini masuk tanpa izin yang pantas menurut versinya. Akhirnya, ayah Rian pun meminta agar raja jin itu pergi dan tidak mengganggu Rian lagi. Nah, setelah kejadian ini, akhirnya ayah Rian mengadakan pembacaan doa selama 3 hari berturut-turut di rumah tempat keberadaan Raja Jin ini atau tempat keluarga Rian yang cerai tadi. Nah, akhirnya ayah Rian inilah yang membersihkan energi-energi negatif di rumah itu. Dan di tengah doa-doa yang dilanturkan, di tengah sunyinya malam, tiba-tiba terdengar suara yang menggema dari dinding-dinding rumah tersebut. Suaranya ini seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada pemilik rumah. Suaranya seperti ini. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Suara yang didengar oleh ayahnya Rian ini seperti ini. Sudah, berhenti. Sudah, berhenti. Itu yang didengar oleh ayahnya Rian. Setelah rumah keluarga Ian yang bercerai ini dibacakan doa, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan mistis yang mengganggu Rian. Terus kata Rian, bahkan rumah itu sudah dikontrakkan oleh penghuni lain sampai sekarang. Nah, jadi Rian sekarang sudah aman. Tapi kejadian itu membekas sampai sekarang. Nah, satu hal yang aku pelajari dari cerita ini, yaitu kita berbagi bumi ini dengan entitas lain
yang punya hierarki. Kadang, ritual yang kita anggap benar justru bisa jadi pemicu kalau tidak dilakukan dengan adab yang benar terhadap penghuni lama. Gimana menurut kalian? Kalian pernah nggak merasa diseret ke dimensi lain waktu kalian tidur? Oke, cukup sekian cerita dari sobat horor kita Rian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya cerita horor, langsung aja ceritakan ke email di bawah ini. Nanti akan kita ceritakan di episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Cerita dari gelap. Di balik cerita, menyimpan gelap.